Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable Director of Pesantren Al-Ansari Boarding School, Dr. Haji Jamaluddin Abdullah M.A. And Honorable Director of Education Pesantren Al-Ansari Boarding School, Dr. Hajah Hidni Suci Rohyani M.S. And honorable to all of teachers and beloved students. Jadi untuk subuh yang insya Allah barokah ini, saya akan bercerita tentang Menara Babel. Di sini ada yang pernah dengar nggak kisah tentang Menara Babel? Jadi Menara Babel itu disebut-sebut adalah menara bahasa karena dibangun usai peristiwa banjir zaman Nabi Nuh alaihi wasallam. Orang-orang yang selamat dari peristiwa itu kemudian bersepakat untuk membangun menara agar sewaktu-waktu jika terjadi peristiwa serupa bisa menuju menara untuk menyelamatkan diri. Kemudian Menara Babel ini didirikan di dataran tertinggi yaitu di China, di mana tempat tinggalnya Nabi Nuh selama banjir. Diduga Menara Babel ini tingginya itu sekitar 2484 meter dari dataran tertinggi tersebut. Nah, ternyata dibangunnya ini tuh sama kaum Ad. Kaum Ad ini itu yaitu ada di zaman Nabi Hud alaihi wasallam. Nah, kemudian niatnya itu berganti menjadi yaitu ingin membangun menara yang bisa menuju jalan menuju surga dan menyetarakan diri dengan Tuhan. Akibat keangkuhannya, ia kemudian diazab oleh Allah, yakni di mana Allah itu mengacaukan bahasa mereka, karena kan mereka tuh karena orang-orang yang selamat ini berasal dari satu tempat dan mereka menggunakan satu bahasa, yakni bahasa Ibrani, dan akibat mereka tidak mengerti satu sama lain, seperti misal nih kita semua berkomunikasi dengan bahasa Ibrani kuno. Nah, kemudian tiba-tiba Allah mengazab, ada yang pakai bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab, Inggris. Jadi kalau kita belajar bahasa itu kita kurang mengerti gitu. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim. Tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin yang artinya itu, tidaklah engkau Muhammad memperhatikan apa yang Tuhan perbuat kepada kaum Ad, dan yaitu penduduk Iran, penduduk kota kaum Ad yang mendirikan menara-menara tinggi yang belum pernah dibangun sebelumnya di ibu kota atau di negeri lainnya. Kesimpulan dari cerita ini, apa sih namanya, menara ini, yaitu janganlah sombong dan janganlah kamu serakah, karena sesungguhnya setinggi-tingginya kalian di dunia, kalian tetap sama, kita semua tetap sama di mata Allah. Dunia hanya sementara, akhirat itu adalah tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Jadi banyaklah amal, ibadah, dan kurangi buat maksiat di bulan puasa ini juga, pahala kita dilipat gandakan. Mungkin ini sudah sampai di ujung acara, tapi sebelum itu saya ingin kasih
pertanyaan yang sukarelawan maju ke depan bisa dapat hadiah. Oke, jadi siapa nih yang mau angkat tangan ke depan ini? Ayo angkat tangan caranya. Jangan tutup tangannya. Tapi ini nggak mau hadiah nih. Ya soalnya kamu maju ke depan. Ayo siapa yang berani angkat tangan, yang cowok, yang cewek? Jadi soalnya itu ada 3. Yang pertama, dijawabin kalau pakai ribut gimana nih? Jadi pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama, berapa tinggi menara Babel? Dan zaman Nabi siapa? Dan surah apa yang saya bacakan tadi? Cuma 3. Ayo siapa yang berani maju? Gak ada nih. Biar saya duduk kalau gak ada yang mau hadiahnya. Ayo Gina, maju Gin. Ayo Gina, bantu Gin. Nah, kan tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu berapa tinggi menaranya, pada zaman Nabi siapa, dan apa ayat yang saya bacakan tadi. Jadi menara Babel itu ada pada zaman Nabi Nuh. Terus tingginya itu 24,84 meter. Dan surat yang dibacakan itu Al-Fajr. Yes, tunggu dulu. Ya, jadi itu THR buat Gina walaupun belum lebaran ya. Mungkin sekian untuk program saya di akhir MTS ini, dan saya berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya yakni Abdul Khosibah.